Haleluya, puji Tuhan, bersama dengan Bos Blessing of Sola Gracia. Yesus kedahsyat, selalu dahsyat dan tetap dahsyat dan selamanya dahsyat di dalam hidup kita. Haleluya, percaya nggak saudara bahwa dia akan selamanya dahsyat bagi setiap saya dan saudara. Puji Tuhan, firman Tuhan kembali datang kepada kita pada saat ini, pada sore hari ini, karena saat ini ya sore di tempat ini ya, sore hari bersama dengan Pastor Roslin. Nah, di firman Tuhan ini berkata, tunjukkanlah jalanmu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Jadi saudara, tatkala kita mengalami masalah dalam hidup kita, kita datang kepada Tuhan. Karena apa? Banyak orang yang merasa dia pintar, ya, dia merasa dia bisa, dia merasa dia mampu, dia merasa finansialnya dia cukup, ya, dia merasa dia punya segala-galanya di dalam hidup ini, sehingga ya saudara, dia mengandalkan kekuatannya, dia mengandalkan dia bisa banyak mengalami persoalan baik pun dalam usaha pekerjaannya dan apapun, ya, dia berkata bahwa saya bisa karena saya pintar ini, ya. Akhirnya di atas rata-rata saudara, jadi dia mampu. Padahal saudara, itu tidak ada apa-apanya tatkala kita berserah diri. Makanya siapa yang nggak kenal Rasul Paulus? Dia adalah orang yang intelek, dia mah pintar, dia luar biasa, anggota Sanhedrin, salah satu dari 70 anggota Sanhedrin. Baru dia adalah murid daripada Gamaliel. Jadi kurang apa dia saudara, ya? Kurang apa? Tetapi tatkala dia mengenal akan Kristus, dia bilang semua itu kuanggap sampah. Jadi pengenalan dia akan Kristus itu membuat dia itu berkata, embel-embel yang ada di tubuhku ini yang nempel itu kuanggap sampah. Berarti tidak akan berarti apa-apa tanpa pengenal akan Kristus. Dan bukan cuman kenal asal-asal aja. Kalau cuman kenal asal biasa-biasa saja, dia mah nggak merasakan bagaimana Tuhan itu berdampak dalam hidupnya. Kalau dia hanya mengenal biasa-biasa saja, dia nggak akan merasakan benar-benar Tuhan itu menjadi solusi. Kalau dia cuma biasa-biasa saja, ya apa aja cuma sebagai rutinitas berdoa, rutinitas beribadah hanya sebagai rutinitas cuman buat memenuhi kewajiban saya. Bukan, hati ini memanggil dia untuk datang bersyukur kepada Tuhan dan untuk mengasihi Tuhan. Karena Tuhan setiap pagi Tuhan sudah memberikan nafas hidup. Jadi cuman formalitas saja. Jadi itu dia tidak akan merasakan apa-apa, ya. Firman Tuhan berkata, tatkala kita benar-benar pengenalan akan Kristus, apa yang selalu ada terjadi dalam hidup kita, kita minta Tuhan menunjukkan jalan dalam hidup kita, kita minta Tuhan menuntun hidup kita, kita minta Tuhan melakukan hal yang luar biasa bersama. Jadi bukan karena saya bisa, saya banyak dekingan saya orang-orang besar. Walaupun saudara punya dekingan, tapi kalau kita tidak berharap kepada Tuhan, Tuhan mampu membuat semuanya itu nggak berarti dalam hidup kita. Tapi tatkala kita berserah kepada Tuhan, tunjukkan jalanmu Tuhan dalam hidup ini, tunjukkan jalanmu Tuhan dalam setiap keadaanku, maka di situ engkau akan terheran dan engkau akan berkata wow gitu. Karena apa? Tuhan melakukan hal yang apa yang engkau tidak pikirkan, apa yang belum timbul di hati, dan apa yang belum pernah engkau lihat, dan apa yang belum engkau rasakan dan sebagainya. Itu semua yang Tuhan siapkan bagi setiap kita saudara. Sebab itu mari kita berserah kepada Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatan kita, jangan mengandalkan kepintaran kita, jangan mengandalkan fasilitas yang kita miliki. Oke, jangan mengandalkan bahwa kita begitu banyak orang yang kita kenal yang wow gitu ya saudara. Tetapi andalkan Tuhan di atas segalanya. Tatkala engkau mengandalkan Tuhan, maka engkau akan melihat karya Tuhan yang besar akan terjadi dalam hidupmu. Tunjukkanlah jalanmu. Tatkala kita mengandalkan kekuatan kita, kepintaran kita, kita berkata bahwa itu sudah benar jalannya. Padahal itu banyak orang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Firman Tuhan berkata mengandalkan manusia terkutuk, tapi mengandalkan Tuhan itu diberkati Tuhan luar biasa. Sebab itu berserah kepada Tuhan, andalkan Tuhan di dalam hidup
ini. Minta petunjuk daripada Tuhan untuk engkau melakukan banyak hal. Biarlah Tuhan akan menuntun. Tunjukkanlah jalanmu Tuhan, dan tuntun aku ke jalan yang rata. Karena banyak orang bilang itu jalan rata, itu jalan bagus, itu jalan mulus, tetapi ternyata membawa dia kepada jurang, membawa dia kepada maut, membawa dia kepada dosa, membawa dia kepada hal-hal yang gak menyenangkan hati Tuhan. Dan akhirnya Tuhan melakukan hal yang dahsyat bagi dia. Firman Tuhan berkata yang di dalam kebenaran Tuhan, jangan paksa Tuhan untuk mengingatkan lagi keberadaan kita ya. Jadi jangan paksa Tuhan ya mengingatkan kita lewat keadaan kita supaya engkau kembali ke jalan benar, supaya engkau mengandalkan Tuhan. Jangan paksa Tuhan untuk mengingatkan itu semua di dalam kehidupan kita ya saudara. Tetapi mari hari ini kita berkata, Tuhan tunjukkanlah jalanmu, Tuhan tuntun jalanku Tuhan, Tuhan nyatakan jalanmu dalam setiap keadaanku, dalam setiap pekerjaanku, dalam setiap usahaku, rumah tanggaku ini Tuhan. Tuntun jalan supaya kami boleh berjalan-jalan yang rata seperti apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kami. Kita tidak akan pernah jatuh seandainya kita sudah mengandalkan Tuhan dan kita mengalami hal yang susah hati. Percayalah Tuhan